Saudi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khiyari. Utai bab nerangno khiyar, hak milih. Hak milih terus nobek utawa batal napa? Ya butuh tetap apa khiyarul majlisi, apa khiyar majlis di anwa'il bai'in dalam warna-warnane jual beli. Kasar sih kaya dene jual beli uang tutup. Napa bisnis penukaran uang. Jadi mulai riyen ana sayrofi napa? Sayrofi itu jual beli mata napa? Uang. Jadi mulai riyen nggih wonten karena misalnya ada pedagang dari Irak masuk Medina. Orang Irak yang punya mata uang sendiri, orang Medina punya mata uang apa? Sendiri. Makanya kalau kamu ngaji bab zakat kan ada dinarul Iraqi, ada dinarul Misri, ada dinar apa? Madani. Ukurannya juga selisih apa? Selisih. Mereka dulu ya ada orang yang apa? Sayrofi namanya apa? Sayrofi. Wa ta'amilan kadene ta'am bi ta'amin wa salami wa tauliyat yang bisnis tauliyah memberi kuasa wa tasriki lan tasrek akad sirkah wa sulhul muawadati lan sulhul muawadah. Mun bisa. Walau istara man ya'tiku alaihi walau istara lamun tuku sapa wong man ing wong ya'tiku kang bakal merdeka sapa man alaihi alal mustari. Fa in kulna mongko lamun berpendapat kita jaroina alal qauli kita berpendapat al milku fi zamanil khiyar lil baris. Wis wae guru-guru kula yen negara agar ingkulna jaroina alal qauli kalau kita mengikuti pendapat itu jadi ingkulna jaroina ala hadal mazhab atau jaroina ala hadal qauli. Jadi begini ya, rungokno nggih kaidahnya ini ada dulu pegang. Ketika salam jual beli Mbak Badrun Innova. Ya, kata salam, Mbak Badrun Innova ini berapa? 100 juta. Oke, 100 juta tak beli. Tak beli ini kan mesti ada masa belum serah barang apa? Tapi kalimat itu sudah jadi, sudah Mbak Badrun tak beli deal ya. Lalu ketika belum takabut ini Innova ini miliknya salam apa miliknya Badrun? Enggak jawab saja. Ketika sudah bilang iya, ini ya bilang iya, ini bilang iya. Salam. Loh ya wis itu tak kira dari munah salam dari Badrun. Nah itu kan khilaf berarti keren sekali ulama. Ya karena ternyata ulama ya khilaf cara pandang ya khilaf. Melihat masih di tangan Badrun dan belum diserahkan ke salam, maka itu masih milkon lil Badrun. Tapi melihat sudah iya dan iya itu artinya sehat. Dan yang dikatakan jual beli adalah sudah ada sifat, maka milik salam. Paham ya? Ya seorang lagi, yang namanya jual beli kan ijab kabul. Tadi kan ada sifat. Sifat sudah iya, berarti milik salam. Tapi barangnya mari milik Badrun. Nah, ada hukum-hukum yang mujma' alaih bahwa itu milik salam. Dalam contoh tertentu, misalnya Badrun nggak boleh lagi jual ke Ali. Paham ya? Atau Badrun nggak boleh lagi dipinjamkan ke Mahbub karena otoritas pinjam itu sudah milik salam. Itu hal-hal yang mujma' alaih dikatakan masih milik Badrun. Tapi juga ada hal-hal yang mujma' alaih bahwa uang ini kan masih di salam. Maka Badrun berhak saja mengikolahkan. Ikolah itu membatalkan. Jika pakai itu ikolah maknanya membatalkan. Nah di sini ini terus. Nah sekarang problemnya kalau gini, kan Innovane terno kan nenggone sedan. Duit aja nenggone salam. Kemudian setelah iya semua ternyata itu rusak pas dinarukan. Nah, ini tanggung jawab siapa? Nah, terus lalu perilakunya baik itu menunjukkan apa? Menunjukkan imdo apa ikola? Misalnya di tengah-tengah itu kok Badrun, masalah Innovaku ora wis santai, go saulan. Nah, itu kan khas tasarruful malik apa? Khas tasarruful nilai wong kok sepede itu kan khas tasarruful malik. Itu lama mengatakan kalau ada baik yang gayanya seperti itu dianggap ibtol, dianggap membatalkan karena gaya seperti itu gaya malik. Berarti dia merasa enggak terikat dengan transaksi ijab kabul tadi. Begitu juga salam. Salam terus dijadikan 1 juta sing dijadikan ke Badrun bareng ono Habibi. Lagi rame apa Kang bisnisnya putus. Dagangan kain. Tak modali kan 1 juta. Itu kan gaya malik. Dia enggak merasa kalau itu uangnya Badrun. Maka perilaku seperti ini adalah mengatakan iktol atau ikola. Karena dia masih bergaya kayak makanya itu bang. Nah, jadi kita harus tahu bab-bab seperti itu. Jadi apa? Itu namanya khiyar. Nanti nah terus kalau wajar. Nah, lalu ada masalah yang menjadi khas. Khas itu jual beli juga. Itu memang mulai dulu agama ini khas kan. Litasawuki syara ila iti. Jadi syariat itu sangat ingin terjadi kemerdekaan.
Di antaranya adalah kalau budak dibeli orang yang masih wali maka ya'tiku alaih. Ya'tiku alaih. Jadi misalnya saya budak Emunah kok dibeli Hasan itu otomatis saya merdeka. Itu namanya apa? Dibeli orang sing ya'tiku alaih. Paham ya? Atau saya nyun sewu misalnya dulu kok membeli budak, misalnya ibu saya budak atau bapak saya budak. Itu kan berusaha dibeli, setelah dibeli langsung selesai hukum perbudakan. Itu jenis apa? Man ya'tiku alaihi walabistaro man ya'tiku alaihi, beli budak yang kalau sudah jadi miliknya otomatis merdeka karena ada hak wali dan sebagainya. Terus fa'in kulna al-milku fi zamanil khiyar lil bai', berarti fi zamanil khiyar lil bai' berarti masih Innova tadi miliknya Badrun. Au mauqufun atau itu mauquf, falahuma al-khiyar. Wa in kulna lil mustari takhayyarul bai' dunahu. Wal khiyar bil ifra' wan nikah wal hibah bila sawab. Karena tadi ya, makanya saya berkali-kali bilang fikih itu tidak hukumnya Allah dan Rasul, tapi kamu nggak boleh melawan, karena itu cerminan hukumnya Allah dan Rasul. Tapi tidak ainnya, tidak ainnya, makanya bisa dipatahkan dengan at-taradhi apa? Saling ridho, sampai ada pepatah ridho sayyidul ahkam. Karena tadi melihat yang namanya jual beli itu ijab qabul. Ya ijab kabul segala-galanya. Ketika Badrun bilang deal oke Kang Salam, kamu tunggu 100 juta dari Salam oke. Harusnya kalau sesuai rencana kan uang 100 juta Salam nggak berani pakai karena sudah dianggarkan ke Badrun. Badrun juga nggak boleh tasarruf ke Innova karena sudah dijualkan ke Salam. Dan ijab kabul itu final apa? Final. Sehingga ada hukum baru Badrun nggak boleh menjual itu ke orang lain. Nah, nggak boleh menjual ke orang lain tuh khasnya tercerabut dari hak milik apa enggak? Khasnya tercerabut kan sampai nggak boleh menjual ke orang lain. Ada sih, makanya ada ulama mengatakan al milku zaman al khiyar lil bai', ada yang bilang limus. Sono ulama sing mau keliru, mau kok delok sih. Iku mau ulama mau mikir nakal, nek tunggalin aja apa? Mau kok lihat kondisinya. Mau kok mana apa? Iku mau mikir apa? Kan jelas ya, ingkulna al-milku fi zamanil khiyar lil ba'i au mauqufun falahuma al-khiyar wa ingkulna lil mustari itu kan ada, berarti ada berapa? 3 kaul kan? Lil ba'i lil mustari mauquf. Nah, mauquf ora sambok enut kan agak tunggal wong ora gelem tanggung jawab itu. Agak tunggal mauquf delok-delok sik. Malah contohnya yang takrib itu malah parah mana? Ono amat didol salah. Jadi betul. Amat tuh dol kan, tuku kan. Di amat itu kan kayak barang. Wah, ngapain dituku dari Badrun wis deal terus. Cah, tak rasane sik kan. Lah iku dianggap eptal loh. Eptal. Karena terus salam terus di sini. Oh, mau maafne. Wingi-wingi anggap steril iki wis mau. Nah, dhisik parah contohnya malah elek dadi. Wa kada ada tu tawab, hibah sing datu sawab, ibadah tawab. Hibah tapi sami mudat-mudat. Kalau salam mirip kaya buah ning wong belah itu. Jadi nita ini, jadi buah sopo ini nita ini. Iku kan secara sosial kok uang itu gak buah, wah diancam. Hibah, gayanya hibah itu prakteknya ono dati sama. Karena anak orang dilakoni timbal balik ayo masalah. Wasyuf'a walijar wa musaka wasita fil asal. Wayang kau tiulan jadi ingki tok bokiar kita khayuri kelan milih. Milih biaya taruh gambar untuk milih sopo wong lucu mau yang lucu bulbek. Jadi misalnya tadi rumahnya saya ben sampean ngerti. Nanti fikih itu bacanya gampang tak bantu, Ini sampean rasul-rasul masalah. Dalam konteks Innova tadi misalnya Badrun dibilangin gini. Kang, delok-delok sik lek Kang nak menoke kecewa, kita kei hak khiyar dari Salam. Enggak Kang, aku ora khiyar wis yodin. Wong aku tau nganggo Innovamu. Berarti Salam menggugurkan hak khiyar. Tapi hanya Badrun. Kang tak pikir-pikir sik. Jadi sudah, Salam sudah tidak punya khiyar, tapi Badrun masih punya hak khiyar. Atau dua-duanya punya hak khiyar. Misalnya, dia kan nggak bertolong dino ngono dia putusan final. Yo, ya sudah berarti khiyar sampai 3. Nah, kemudian dalam kalau sudah takobut itu Innova sudah diserahkan Salam, uang sudah diserahkan Kang Badrun. Itu dealnya itu nunggu tafarruq fil majlis apa? Kira-kira Salam sudah bawa Innova itu balik kanan, terus simpen duit yang lemari. Ini kan juga ada tafarruq fil majlis. Nah, kalau khiyar itu masih ingin berlanjut kata Rasulullah, saya ulang lagi. Kalau khiyar itu masih ingin berlanjut dengan Innova sudah kamu balik, Salam harus bilang gini ketika salaman. Kang, oke, kita deal tapi la khilafata. Harus ada jaminan tidak saling khianat, tidak saling merugikan. Ternyata betul, misalnya Innova baru dibawa ke 10 kilo, ngadat. Badrun lagi ngitung duitnya, jumlah suwek-suwek, ada duit palsu, duit mainan. Nah,
Makanya khiyar itu sabata di isbati syar'i ya. Khiyar itu tetap karena isbati syar'i. Karena potensi kecurangan itu di mana-mana itu tinggi. Makanya kata Rasulullah, jika kamu jual beli, kan ceritanya gini, Rasulullah di dalam dilapor orangnya, Rasulullah saya beli ini kecewa gini, tapi aku ora berkutik engkowe wis deal wis final apa? Final. Tapi ngendikan jika kamu jual beli fakul la khilabat apa? Kamu la khiyar terus bilang apa? La khilabat. Jadi intinya ada komitmen ar-raddu bil apa? Ar-raddu bil. Tapi tentu syariat harus batasi, misalnya maksimal 3 hari ya, karena kalau enggak nyancang orang apa? Nyancang orang. Nah, ketika masa khiyar itu terserah, ada yang milih khiyar berarti dia khiyar, ada yang milih luzum berarti dia luzum. Nah, terus falawis taro mongko lamun milih sapa ahaduma salah sijine wong, ya sakota mongko gugur wa hak huwa bagi hakul akhar. Ya jadi syariat membiarkan siapa yang punya hak. Ya mungkin toh, mungkin yang ini namun ono wong itu kesem-sem banget. Misalnya saya penggemar burung, apa sih lagi tren nih, murai batu. Saya itu pengagum burung murai batu Ali. Tentu saya kita ini khiyar, Gus buatan khiyar gini. Enggak, aku kepengen. Biasanya yang lebih kepengen kan enggak pakai khiyar, suka luzum apa? Suka luzum. Tapi ya Ali yang karena masih mencintai burung tadi kan pilih sik kalau pikir-pikir biasanya. Jadi mungkin apa? Mungkin yang satu milih luzum, yang satu milih khiyar. Itu kan tingkat kesenangannya apa? Misalnya orang wong mabet tuku mobil kan milih enggak khiyar dia ketika diiyakan sama baik. Karena sebet ingin punya mobil itu, apa? Paham ya? Makanya mungkin sekali apa? Yang satu milih luzum, yang satu tetap milih khiyar. Karena tadi tingkat kesenangannya beda. Paham? Misalnya sing duwe murah rapati kepengen ngedol, sing itu kepengen nuku. Ini kan mesti milih luzum ketika transaksi gitu. Yang ini tetap milih khiyar. Mungkin sekali. Makanya mereka ada surah seperti iftaro ahaduma ya sakota hakku wa bagiya hakul akhar. Kemudian khiyar habis lagi wabi tafaruki lan kelawan pisah bi badanima kan badane baik lan mustari. Kalau tola moko lamun suwi apa muksuhuma menenge baik lan mustari apa ma ngatik sapa baik lan mustari. Wa tamasya lan jalan-jalan sapa baik lan mustari. Mana zila ing grapa tempat damal khiyaruhuma. Wa tabaru kita faro apa alurfu uruf. Ya tentu yang dibutuhkan pisah itu ya menurut uruf. Nisbate tuku Innova kan barang mewah, apa? Barang mewah. Tentu tafaruk ya balik kanan, Innova jadi starter dibawa pulang, itu berarti luzum, apa? Luzum. Tapi nak barang sepele misalnya tuku pulpen, regane mau 3.000. Terus kau Abdul guys metu kau main masih ojek ning latare, ya wis luzum, trimo apa? Pulpen. Misalnya tuku gedang goreng kene warung. Terus mbok mak-mak ngene terus mbok preteli. Iku ya wis luzum, jatuh cek samat. Tapi itu preteli, terus bapak angkat itu otomatis apa? Luzum. Ini tadi KPU urut apa? Tapi nak tuku pesawat, lalu cuma ya suwe ya. Suwe karena setelah dibawa dari Boeing, masih dibawa ke Jakarta, terus tim teknisinya baru ngecek macam-macam. Gimana jadi enggak? Saya jadi cek. Ya pokoknya luzum itu yuk tabur apa? Mobil. Walau mata lamun mati sapa wong fil majlis ing dalam majlis au junna ta edan sapa wong falaso intiqalu khiyar ilal warisi maring waris wal wali lan wali. Ya ilal waris itu binisbat kalau yang transaksi bapak, paham nggih? Wali kalau yang transaksi anak. Misalnya kayak saya transaksi kok kemudian saya mati di tengah-tengah, mungkin waris saya ya bisa karena dewasa. Tapi kalau dibalik pihak transaksi kalau dia ada masalah ya diteruskan walinya. Itu tinggal wali dan waris itu kan udah istilah wong Arab. Kalau bapak diteruskan anak, diteruskan waris istilahnya ya. Kalau anak diteruskan bapak, istilahnya diteruskan wali. Itu istilah saja, Bang. Istilah saja. Walau tanaza alamun tanazu sapa wong pertiktokan sapa wong kita faruk ing dalam bisa wil pasio dalam pasah. Qablaus durunge iki tafarruq suci kamu kok dibenerno apa nabi sing anti sing nafekno perkara iki. Mergo idza tamal muqtadi wan nabi kudiman nabi. Ya jadi nabi itu sing ora ngono pokoke sing bangsa munamune ora iku dimenangno. Karena dianggap agama ini normal dari titik nol kembali ke titik nol. Makanya al-qaulu qaulu sahibil ya. Paham ya al-qaulu qaulu sahibil ya. Jadi karena sama-sama keliru semua ya sudah dikembalikan ke titik nol. Titik nol misalnya gini, saya hakim. Badrum ning ngene. Gus Innova itu sudah dibeli salam 100 juta tapi dia enggak ngaku. Padahal barang sudah saya kirimkan ke sana habis banyak Madura, Sedan itu habis banyak. Dari salam, enggak, saya bilangnya beli 90 juta, tapi dia mengklaim kalau harga itu 100 juta. Ya. Kan mungkin seperti itu. Jadi Badrun sampai ngelepas Innova karena
dengernya klaimnya 100 juta. Salam ngiyani ternyata dengernya dia pas binego ada potongan 10 juta. Terus kan dikit. Cara ke dadi hakim menang nang dia, menang Badrun apa salah. Padha kotoke. Maksudnya nak ngalano Madura digacok, nang ngalano kaya salam disandet misalnya milih. Itu dadi hakim. Ayo menang nang dia. Berarti ini kan ada ittifaqul bais. Sebenarnya sepakat jual beli. Sepakat kan? Cuma Badr mengklaim 100, sing sitok ngeklaim 90. Tapi kan semuanya sepakat bais. Ya, maka hakimnya tinggal tanya saja. Dibayar tidak nol. Lah misalnya itu 90 apa didadakan ora terus. Gak sito yo cangkeman ngono. Misalnya saya saran yang ngono. Misalnya sito 1 tidak tugal iku 10 kacek 10 juta yo kacek. Karena tak ngopi puluhan tahun 10 juta. Ya gitu aja ya sudah dikolahkan saja. Dibatalkan saja. Kok robot yang melok-melok ya. Makanya hakim itu kalau sama-sama ruwet kembalikan aja ke Nabi ke titik nol ke yang bungsa rasido, karena ini ruwet. Jadi agama kan mau idah sama al-muqtadi wal makna itu gimana? Jadi karena Nabi ini nanti mengarah ke titik asal usul dan itu artinya titik nol apa? Titik nol. Jadi misalnya ada suami istri lapor kita tidak tahu. Kalau itu bojone tiang itu dari Selanang, dari semua itu. Yo aku bojone tapi istri pegat dari Selanang. Orang tuh aku ramet gak? Ya agama saja berarti sepakat orang ini berjodoh. Misalnya ada rondo, ngerti ini gue lanangan terus mengklaim kalau itu suami istri. Kita mau suudon gak diajari guru-guru kita kon suudon. Aku suudon kok goblok banget ngurara asal usulnya kok percaya nak. Itu suami istri. Ternyata perdebatannya misalnya sama-sama sepakat nikah. Apa sih? Cuma yang wedok mengklaim jadi pegat. Yang lanang bilang belum. Ya kita gampang saja. Berarti nikah itu sabit. Kita soduk ihimah. Nikah bila sabit kita soduk ihimah. Semuanya ngeklaim kalau sudah nikah. Sementara kita tahu tolak itu hak zauji. Ya tolak hak zauji. Dan Zaud bilang enggak. Ya sudah berarti al-aslu adamut tolak. Nah kalau kamu ingin jadi hakim yang baik dan ini masih dikonfirmasi, sebetulnya ketika ini ngeklaim jadi istrinya, itu masih ada orang yang lebih kuat ketimbang suami, yaitu wali. Karena jadi nikah enggak itu otoritasnya. Makanya dalam fikih diterangkan, jika semuanya sepakat nikah, maka anggap saja nikah. Kita setuju. Tapi kalau suami bilang nikah, istri bilang enggak, maka konfirmasinya jangan ke ini, tapi ke wali. Karena wali itu munsyul nikah. Otoritas ijab kabul adalah di wali. Itu jelas aturan fikih itu jelas. Nah kalau misalnya jumlah kabeh itu gimana? Ya kan? Karena ada al-aslu al-aslu karena asli dari semua alam ini, semua transaksi kan nggak ada. Hubungan Badrun dan Salam. Ini ngeklaim gini, ini sanggup aja zaman Rongono jual beli, zaman Rongono negosiasi, zaman al-aslu apa? Al-aslu. Lahuma faslun. Lahuma tetap kedua baik lan mustari. Wali ahadi masarul khiyari itu syarat khiyar di anwa itu dan semua warna nikah illa istarata kecuali yang syarat nopo al-qabdi tompo langsung fil majlis yang dalam majlis dari gawian kaya jenis ribawi wasalamin dan sebagainya. Jadi boleh transaksi khiyar itu kalau tidak ada syarat takobut. Tapi kalau jenisnya barang ribawi yang disyaratkan apa? Takobut, maka tidak ada khiyar. Karena apa? Berarti khiyar yunafi syaratot takobut. Dari awal wajib takobut oleh khiyar. Nah oleh khiyar kan tidak sido takobut. Wa innama yajuzu. Kalau juara kau ini wajib muamalat dan usra awan-awan lelet malam mikir muamalat dan ini ngajak stres ya. Kok enak poso-poso ngaji swarga ngene, ngaji ngantuk swarga ora paham lah tetep insyaallah baru kayak delok kiai wis ibadah kok kepenaan apa. Iku nek wong awam ngono pantes calon santri calon kiai aja ngono sembrono haram. Wong agama iki kaum ya tafakkaru nek kaum ya ora ana ning Quran iki kaum ya namun ora. Jogeman kowe santri jogeman gelem dinene Abu Bakar wong-wong toreko. Ngaji ora paham lah ganjaran. Delok wajah kiai. Salaman tok nyeblokno dosa. Terus kabeh kegiatan salaman mbek kiai, ceblak-ceblok dosa. Malaikat ora kena dibodoh kok enak salaman tok dosane ceblok. Ngono. Kowe nate ono tamu aneh ya model wong-wong ngene. Kowe kan rapati seneng salaman. Kowe halaman ya anu takdir. Semua mriki yo nyeblokno dosa. Gak aku kodo malaikat tak pengen nyeblokno.
Ini berlebihan karena santri ora pantes. Hubungannya santri dengan kiai itu ya ilmu mulai dulu. Rasulullah itu masyhur kalau rawuh di masjid perasaan sahabat yang ngaji. Semua riwayat sepakat hadis mushafah ya Nabi kadang salaman kadang enggak selalu ya umumnya enggak. Cuma kadang disifati secara umum di madaih kalau ketemu orang salaman. Tapi itu sifat di kitab madaih. Itu kalau di hati-hati ya enggak biasa aja. Biasa. Apalagi guru-guru kita. Tahu kita komodok nih sarang Mbak Mun, salam ini bedak perainan. Itu gue rambut dia, wah. Lah anak salaman sunat terus ya Mbak Mun ra bermulan. Santri saya gue tiap apa ngaji. Pulang mereka rontek gawa. Urung sing dosokan apa? Kabeh ku di ilmu ini apa? Ilmu kabeh ku ilmu. Begini misalnya masalah bek. Pertanyaannya bek selalu begitu. Nah, kemudian zaman Nabi Sugeng itu mesti ada orang tuh nggak punya uang. Boleh-boleh orang di sini nggak uang. Karena ingin barang tapi nggak punya uang, apa? Mau tidak mau kan kredit. Tapi dulu tentu bahasanya ada kredit tanjil nyicil. Mari bahasa kredit saya identik sampai nambahi harga, paham namanya apa? Saya muni kredit itu kan identik nambahi harga karena kalau cash 2 juta, kalau kredit 2 juta 400. Lalu aku bingung nak nerjemah tanjil. Jadi goblok. Lalu ulama saya gelem apa yang nerjemah nyicil uang ra paham. Nak nyebah kredit dikira kita menghalalkan riba karena agar muni kredit maknanya mesti naik. Mesti naik kan? Kayak iku kredit bola pecah ning narukan ning desa-desa kan kredit kabeh wifi ya kredit. Apa? Bola pecah ya kredit mak-mak itu. Pasur ya kredit, HP kredit. Bola bojo boleh kredit ora. Nah. Sajane agama itu mudah. Agama itu kepinginnya itu gak ono hubungan. Tapi jika itu ingin gak rugi, itu boleh. Tadi seperti yang saya ceritakan kemarin di Bank Muamalah, baiknya itu clearkan apa? Clearkan. Kemudian mustari beri hak tanjim apa? Beri hak tanjim. Itu udah lebih halal, lebih. Jadi misalnya gini ya, saya punya sepeda motor mau dibeli Ali. Sepeda motor harganya berapa? Ya hitung kita. Aku muni 7 juta wis mek badi karena saya kulaan 5. Jadi aku muni 7 juta wis mek badi 2 juta. Sah enggak? Sah kan? Aku mek badi. Ya sudah tersali karena enggak di duit lalu terus saya bayar per bulan 500.000. Ya sudah 500.000 dibagi 7 juta berarti 14 bulan dan enggak akan pernah ngelangkai itu apa? Karena ngelangkai itu kan berarti riba karena kalau riba kan berarti per bulan dikasih berapa selama belum lunas terus sak bunganya. Nah, itu enggak kalau tanjim itu enggak apa? Enggak. Makanya Bang Muamarat kamu kritik kayak apa ya ada sebagian akadnya yang memang Islami. Cuma karena tadi namanya dari pengembang karena misalnya masarkan 1 miliar kok terbukti orang sama beli dari bank tadi 1 miliar 200 dikira itu riba padahal enggak dari Bang Muamarat melunasi 1 juta berapa? 1 miliar. Kemudian bank ini ya sudah miliknya bank terus ketika Ali menghendaki rumah itu akannya jual sampai bank ya tentu mek badi tak jual ke kamu 1 miliar 200. Cuma kamu bayarnya nyicil. Ya tapi nggak pernah ngelangkai 1 juta 200 berarti pihak bank itu kan jual beli kan tidak kredit. Nah ini darahnya ngiritik teman-teman juga kadang setuju teman-teman ya kono bludes ya akeh. Nanti kayak zaman akhir pokoknya mau sudan haram, sudan bodoh. Wah itu paling rumusnya ya. Zaman akhir sudan haram, sudan bodoh. Aku misalnya kon khusnudon gue ini ada tuh golek ilmu. Saiki turune mbek ngajine ada. Nah, sesuatu yang jadi identitas tuh yang sering apa yang kadang-kadang? Sering. Codong pasanan ngaji ku kan mau berang jam bar subuh 1 jam setengah, 1 jam setengah. Mau 4 jam setengah. Padahal sedina 24 jam. Tapi enake pangeran ngono darani pasanan. Asline kan yo ora ngomong 4 jam setengah sampai 24. Akeh iki. Ya kayak nganggur kan. Pangeran wapi ngono wis darani ngaji. Tapi antara pangeran. Mestinya kan identitas itu kan jumlah mayoritas. Itu lagi sah jadi identitas. Ini minoritas tapi jadi identitas. Mereka yang sarang istilahnya ngaji. Aman, apa? Paham gitu. Dan sampean ngerti. Jadi hukumnya pangeran itu beda-beda. Jadi Allah ngalal bek. Makanya kalau kamu tidak menghalalkan bek seperti tadi, berarti kamu kayak orang kafir. Nganggap itu riba. Padahal kritikannya orang kafir gaya Islam ngaramno riba. Riba yang boleh badi, bek yang boleh badi. Tapi Allah dawuh wa ahallallahu bi'a. Jadi tadi, ketika aku misalnya bikin lembaga keuangan, ya saya bikin lembaga keuangan. Saya punya uang cash 10 miliar, saya punya uang cash 10 miliar.
Nah tentu di situ terkenal kalau Innova harganya 100 juta. Terus ya itu tadi Ali kepengen kredit Innova. Kreditnya ke saya. Kalau betul sama amalah ya, kalau betul saya Islami caranya gitu. Saya nelpon yang punya dealer. Pak, Innovanya harganya berapa? 100 juta. Oke, kirim ke sini tak bayar cash. Berarti Innova kan milik saya 100%. Apa? 100%. Aku bilang ke Ali, ini Innova milik saya mau ngelepas kalau kamu beli 110. Paham ya? Berarti akan nyoba berarti 10 juta. Dan Ali ya nggak pernah kena bunga ya dia, malah kena keringanan. Terus untuk Innova bayarnya mau nyicil. Nah, dia milih nyicil sekali 10 juta per bulan. Terus ribanya di mana kalau memang benar-benar seperti itu loh ya? Dan nanti kalau benar-benar bayar 110 juta ya selesai Pak. Selesai. Nggak pernah naik-naik lagi Pak. Nggak pernah naik. Nah makanya beberapa direktur bank muamalah itu kan disertasi profesornya kan ada yang di UI yang bagian muamalah. Ya saya kenal, saya kadang ikut ngedit. Ya saya bilang gitu, kalau yang karuan jual beli ya mesti sah. Aku yang ngambil ilmu bank, mana karuan riba ya sah, karuan jual beli ya sah. Lah bedanya nih biaya raro nggak pernah pakai bank. Tapi ya tadi yang halal, yang haram ya. Tapi untuk yang membedakan memang banyak yang baik. Nah kenapa? Makanya ketika saya tapi bukan promosi bank muamalah karena yang bodoh ini ya banyak. Tapi ya oknum. Ketika Indonesia kolab 9 berapa? 98 kolab. Itu bank muamalah paling tidak kolab karena nggak ada penggelembungan uang. Memang kan kalau kelebihannya baik kan real apa? Real. Kenapa nggak bangkrut? Ya karena real. Kalau transaksi jual beli itu kan real. Real itu ya ada barangnya, ada uang. Beda dengan transaksi riba. Rentenir itu ngerasa suka kadang hakikatnya rasa suka karena rentenir ini. Misalnya aku bos rentenir, gue itu diutang salam 100 miliar, gak mungkin lah, gak percaya kalau misalnya 1 juta rentenir amatir 1 juta. 1 juta salam raiso bayar bayanganku berarti Maiki jadi 1 juta 100, paham ya? Mei terus Juni jadi 1 juta 200, Juli 1 juta 200. Padahal hakikatnya uang saya itu tidak tambah. Padahal saya akan salam itu banyak. Mulai Muna, Badrun, Ahsan, Habibi semua bawa uang saya. Baru kan kadang hitung. Kalau 1 juta aja jadi 100, yang kredit saya itu 1.000 orang. Berarti 1 bulan tambah berapa? 100 kali 1.000. Berapa? 10 juta. Hah? Enggak. Yang kredit seperti saya seperti itu 1.000 orang. Semuanya bunganya per bulan 100 ribu. Berapa? 100 ribu kali 10 juta kan? Jadi bayanganku uangku tiap bulan itu naik 10 juta. Bulan kedua 20 juta terus. Ternyata Habibie dekati pilot, salam dekati pilot, Muna wis siap terbang ning Taiwan delik, Badrun wis siap nak ditagih go celurit, pokoknya duit terus. Nah sebetulnya itu kan makanya mungkin sekali bangkrut gampang saja, sekali ini khianat atau bangkrut atau menipu dengan mempilotkan diri. Sebetulnya ketika saya menghitung uang saya masih sebanyak itu kan gelembung, apa? Gelembung. Karena nggak ada transaksi sebetulnya. Makanya paling potensi bangkrut adalah ekonomi rentenir. Nah tapi karena orang itu melihat bank-bank itu suka-suka darah nggak kata siapa. BCA itu sama kali juga itu ganti pemilik berapa kali, apa? Ganti pemilik berapa kali. Di Amerika pernah geger itu apa yang bank terbesar di Amerika bangkrut. Ya karena tadi sekali ini ada orang nakal. Nakal itu ima nggak serius bisnis atau ima tadi apa mempailatkan apa dirimu aja. Nah beda dengan transaksi real. Transaksi real gini, Ali itu benar-benar bawa Innova saya. Dan dia benar-benar, saya benar-benar jual beli dari dealer untuk duit 1 juta cash. Jadi dealer bisa tasarruf ya karena punya duit 100 juta cash. Ali ya duit Innova tenang. Saya ya dibayari Ali. Ini semuanya real. Kalau kredit itu enggak. Nah sudah, ini tak terusnya lagi yang rentenir. Ketika aku bayangkan 1.000 orang tadi tiap bulan uang saya nambah berapa? 10 juta. Terus duitku mingkas entek namanya karena wis beredar di masyarakat duitku entek. Saya ngambil lagi bank langsung 100 miliar. Dihitung bunganya sahulan ternyata hanya 7 juta. Aku cek wani. Karena saya bayangkan uang saya tiap bulan naik 10 juta. Terus ini ada kredit nilainya hanya 7 juta masih selisih. Nah, makanya rata-rata
kreditur desa-desa ngono, juga ke bank konvensional bunganya hanya misalnya 2%, dia membungakan ke masyarakat 5%. Kan biasanya gitu kreditur gitu. Karena logikanya seperti itu. Ya, tapi yang enggak mereka sadari ini itu angin kabeh. Angin. Nah, bank juga gitu, ketika ono kredit nah. Kayak dealer misalnya karwan ono kredit beda motor apa. Dia juga ngambil. Makanya kalau dalam ilmu ekonomi itu mobil itu penjualannya laris, kalau kredit bank itu rendah karena prakteknya kan belinya di bank. Iya, prakteknya dealer kemarin atau sugar, atau sugar atau penelitian jadi. Nampun Pak Kalong. Makanya kalau penjualan mobil nah itu artinya suku bunga bank itu rendah karena tadi orang beli mobil karena uang dari bank. Lah, dealer ngelepas mobil dengan uang DP yang sedikit karena sudah dijamin bank. Semuanya kan tumbuhannya di bank. Makanya kalau di Amerika orang nunggu relasi the Fed, kalau the Fed suku bunga ringan, berarti nanti akan ada transaksi besar karena semuanya itu bergantung bank, kredit rumah, kredit mobil. Tapi problemnya yang real itu nggak ada. Produsen mobil bisa bikin mobil ya karena uang bank, dealer bisa melepas ya karena dijamin bank. Masyarakat gayanya kelar tuku ternyata ya dijamin bank. Itu kan belum semua. Makanya potensi bangkrut itu tinggi. Makanya ekonomi dunia itu nggak akan baik namanya selagi masih baik. Tapi ya gaya terus. Misalnya api-api pangeran, gaya-gayaan propos ya iso gaya. Tapi aslinya nggak pernah sehat dunia. Orang mungkin sehat, orang sehat ya tidak akan karena ini kan digerakkan oleh gelembung-gelembung itu. Ya sudah ini memang dunia seperti itu. Ya sudah. Nah, bandingkan dengan meskipun kecil transaksinya real. Real itu ada barang, ada uang, ada barang, ada uang, ada barang, ada uang gitu. Nggak pernah kemana-mana. Jadi yang ngeri kan. Kalau kan di kontor kata rasanya. Ya karena saya memang peneliti, kalau lama hampir 2 tahun di situ peneliti ekonomi Islam. Ya kalau senang dari segi itu kan. Kalau tak punya kepentingan lainnya senang karena itu apa? Itu bedanya bahwa halal ya. Kira-kira kalau riba itu real, ya kalau riba itu banyak yang apa kalau beda itu apa? Real, kalau riba itu fiktif seperti. Karena tadi pikirannya ranten dari ketika duit gawang agak pikirannya mudah. Padahal di lapangan bisa ada yang bangkrut, ada yang mempiletkan diri, ada yang niat ngemplang, ada yang niat lari. Coba kita menangi Bank Bali, akhirnya apa? Hilang kan? Banyak bank yang hilang. Ternyata dibawa kreditur bank lari ke mana? Cina lah, kemana? Kalau yang sedikit-sedikit yang ngomong, bareng tuake, bareng seluruh. Mirip orang. Malah penak mana? Apa? Penak mana? Besar kalau karena kita butuh senang hukum Islam. Meskipun kita tidak pernah Islami secara status, tapi hukum Islam itu sendiri. Itu pertama ada kredit zaman Nabi itu Usama. Usama itu kepengen beli kuda. Ya kita tahu Usama itu figur Rasulullah. Usama bin Zaid bin Harithah. Nabi itu nggak Usama itu kayak butuh. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Padahal Allah sudah membatalkan taban ini, taban di Zaid, ini jenis Zaid bin Muhammad. Yang kedua, kenapa kedua? Hukum tidak anak angkat mulai aku dua, Habib juga, sing alim-alim riyen. Wong kok sopan ya. Habib sing alim riyen ini saking perso anak Nabi itu seneng Zaid. Wah, ini anak iki jenenge Zaid. Iki bakas Habib sing alim-alim. Zainal Abidin ini anak jenenge Zaid. Sangka Hasani yo ono sing jenenge Zaid. Mana ini nyaman kalau firqah jenis Zaidi ya, nah kenapa Said Ali anak-anak itu jenis Zaid? Mereka tak baru kan, bisa Zaid itu figur Rasulullah. Mana yang si Anu jenis Zaidi ya, itu orang jenis Zaid benar. Tapi nak simpri dari Indonesia nasab kan namun Ja'far Shadiq bin Said Bakir bin Ali Zainal. Jadi sebetulnya ada beberapa saudara yang namanya Zaid, benar? Zaid ada Musa Al-Qadir. Mana ini bani aman orang firqah Zaidi ya, teman anak firqah kan orang firqah Zaidi. Yang saya kagumi satu, mereka itu Habib, putunya Nabi, putunya Rasulullah, tapi saking adabnya itu kan niru namanya Zaid yang dulu terima anak pungut, anak pungut. Jadi kemana jenengi beliau-beliau itu dibaca Zaid, yang dulu ya, anak pungut. Terus Zaid itu dia anak jenenge Usama, sama bisa bocah paling sahasan ketika Nabi ini paling sahasan. Jadi dia mungkin itu anak zaman yang Madinah kan? Ya zaman apa itu? Mekah. Singkat cerita, Usama ini kepengen
jaran bujang. Karena jaran dulu kan nggak motor, kalau nggak punya jaran kan nggak fleksibel kan mau kemana-mana. Dan macam enak jaran di sepeda motor zaman itu kan rata-rata aspal. Misalnya kami melakukan waktu pecah kan malah raiso, dia gelem butuh jaran kan. Nggak cerita, saking diset. Jadi ya kayak putu nih. Usama itu juga putu Nabi, makanya masyhur gula kopi, masyhur sahabat yang nanya uang gula kopi. Di Nabi itu senengannya itu mangku sama kayak Hasan. Si Hasan kumpandang resik, si Usama itu wireng elek. Sahabat apa dia main cep. Nabi kok ono kok main cep baru ngerti arahnya itu. Tapi itu Sayyidah Aisyah kan ngomong itu sekunane kuno cikian loh. Iku nak Usama ngumbel, iku sing ngisi nah. Pertama Aisyah tau dijalabi di kongkon. Saiki sisi mau. Dari Aisyah. Aku iku muni mau mergo kemuliaan Usama. Tanganku tak go nyisi. Beliau Usama malah dipilih pengiran, malah tanganin Nabi, malah lebih mulia. Intinya Aisyah itu tambah mangkel, tapi ya mangkel apa? Mangkel basaria tentu ini nggak ngurangi derajatnya Sayyidah Aisyah. Maksudnya beli ini tak sisi aku is kemuliaan, aku karwani malah di sisi karena saking saya gitu. Nabi yang Usama, kok tetap mana masyhur, apa buku-buku tentang Usama baru hibbu Rasulullah, kesayangan Rasul. Ini Usama bin Zaid ini. Saya singkat cerita, saking akrabnya dengan Nabi itu kadang tuku jaran, ya dolanan yang main Nabi neng daerah asik aku tahu neng dalamnya Nabi. Kang rene Kang, aku pengen tuku jaran, piro ngene. Nah cara bisa delok Gus menapa tapi orang anak Gus. Terus juga itu peradan ya. Nah singkat cerita, tapi duitku kurang ya. Ulang Arab ya, ulang Arab. Sebenarnya jaran enggak naku sih ulang Arab cara lagi ya kredit tanjim. Nabi kirang saking kamar Nabi ya Usama uripku maksud dari jauh-jauh kowe ora kecancang terus nek ora kelar ya ora usah putus saiki ben aja duwe lagi. Dan itu menjadi ajarannya Nabi tadi. Sangat mengajarkan yakin takobi dan apa yakin takobi karena awal dari riba itu nasihat, nasihat. Karena tadi semua baik yang pengalaman pasti menasihatkan itu tetap nyuwun sewu menyelipkan ziyadah. Apa? Menyelesaikan karena dia ngitung nak ngomong bayari setahun kok aku regaku kayak rego cash aku rugi makanya setiap awal-awal riba mesti awalnya itu karena nasihat nggak bisa riba tanpa nasihat ya mungkin tanam misalnya wong kok riba ini dalam duit cash kan ramu nggak mungkin jadi riba mesti memanfaatkan nasihat jadi mau ambil zadal ajal terus Nabi menutup pintu nasihat. Tapi ya tadi, iya wae faktanya akeh wong ora di duwe. Duwene duwe iku engko-engko. Nah, jadi ya mulai tanjim, tapi kepinginnya agama itu rego pokok di depan supaya enggak nambah kemana ada batas akhir. Ada batas akhir. Mau misalnya inovane kamu amalat lek gadi 10 juta ya sudah itu batas akhir. Paribasane kreditnya macet melangkai 4 tahun ya tetap segitu. Bukan zadal ajal, zadal den. Paham ya? Malah ini tetap beda. Nah, kowe nak ora bedane bang ambek badi, berarti kayak wong kafir ketika ngritik innamal bai'u mislu. Tetap Allah juga ngendikan apa wa halal bai'a wa harrama riba. Mikir ngene iki ben kowe roh, tetep ana bedane bek kalian Allah. Karo riba. Waktu sabulan den hitung salah satu ayam nalak di sange akad wa kila minat tafarruq santen akad. Kena hitung pakat apa kata tafarruq? Ya kok tafarruq normal. Akad ngomong cek ngopi dadi sitok ning kono terus piye. Waladaru te sing adar kok ana sak temne kelakuan ing kana lamun ana apa alkhiyaru lil bayi. Kedue bae. Famil kul mabi mongko lha iki nak kaul iki bener. Iki bener waladar. Mulai mau muni ngene bar mbah mau malam di mau khilaf lil bae kita muni apa? Lil mustahri kita muni mau kok. Iki bener nah iki waladar iki bener. Nalar terus bener. Wal azaru te sing adar ngene, ana sak temne kelakuan ing kana lamun ana pal khiyaru khiyar kok lil bayi kedhe bae. Famil kul mabi mongko kepemilikan barang sing didol ya lahu total kedue wae bae. Bae manane malikul awal, napa? Nggih. Jadi misalnya Badrun ambek Salam sing salam ngobet kepen tuku inovani Badrun kan saking ngebete kan menggugurkan hak siarnya, apa? Mau ngebet apa? Sing Badrun dhisik mikir-mikir iki Innova kelangenan terus cek mikir-mikir pokoknya dekne muni khiyar. Tentu kalau dia khiyar ya sudah ketika Innova ini kobong
Paham ya? Kobong atau rusak atau ono afat apa ya tanggung jawab Badrun penuh karena ini masih miliknya Badrun penuh. Ketika nyelehno ning ali ya sah penuh. Ketika nderekno kiai ya sah penuh. Ya, tapi nek wis wae iki wae salam nyelehno wong ya dosa, wong ra wae kok disilehno kan gitu. Semuanya kan ini punya efek secara fikih apa? Kan jadi ingkanal khiyar lil bai' familkul mabi' lah. Wa ingkana lil mustari kalau khiyar itu adalah mustari ya falahu. Ya falahu karena baik sudah lepas. Jadi misalnya gini Badrun buangan butuh duit, malah Badrun sing rayu ning salam ayo Kang dadeni Kang. Ustaz dadeni Kang kok tak terno. Badrun ngempet supaya nang terjadi penjualan. Berarti dia kan sudah melepaskan mabiknya 100%. Paham ya? Sing salam terus Kang tak pikir-pikir duit 1 juta ku ya ora akeh. Iki kudu ngompolok pitik pirang desa kan misalnya. Nah karena Badrun ini sudah melepas hak khiyarnya, maka muddatul khiyar mabit itu malah miliknya salam. Jadi wa ingkana apa lil mustari falan. Wa ingkana lahu ma fa mauqufun. Nah terus padha mikire karuan mauquf apa? Terus fa in tamma mung kelamun sempurna apa albai wakat be. Ya bana mongko pertelo pak ana sak temene mabit lil mustari karuan min khinil akdi dimulai dari akad. Jika dari transaksi tadi terbukti ijab qabul deal, berarti nova total ya salah. Ya bana anahu lil mustari min khinil akdi. Wa illam yatimal ba' ternyata ada masalah ya falil ba', jadi tetap seperti semula. Paham ya? Mana itu mriki yo Malik. Karena situ adol kan gampangnya bahasa. Ya, hakikatnya kan gak baik, ora sido ngedol. Baik itu gampangnya bahasa. Kalau sini kan hakikatnya ora baik, ora sido kok darani baik. Ya cuma mulane bahasa ora iso makili hakikat mergo. Bahasa itu gelem kan. Jika baik tidak terjadi maka miliknya baik, miliknya penjual piye ora sido. Itu mak mau gak mau kan diistilahkan itu baik. Tapi sebenarnya kan tidak pernah baik ora sido. Makanya itu resiko bahasa. Sama Imam Ghazali ada wong keliru mergo korban bahasa. Makanya bahasa harus dianalisis sesuai muqtadul halal. Maksudnya valid baik mongko wong sing tahu niat ngedol. Tapi saiki hakikate ra sida pengedol, wong ra sida. Ya to. Tapi cara fikih tetep dibahasano. Baik. Ono anekdot ning fikih. Ono wong salat. Ya tak arep kita dhek. Kowe nek iso jawab ya berarti salat boyong gak apa kufur ya. Kufur pondok gak apa. Wong ketika takbir, misalnya Ali takbir, maksud takbir, Allahu Akbar terus mau Fatihah. Jenenge Ali ku musolli ta ora musolli? Ya jawab. Musolli ta ora? Musolli. Kira ngaji berarti ra hata mau coba yang berarti orang alim. Lah sing darani musolli kok. Wong sing salat ya. Sing darani salat itu diakhiri apa? Salam. Ayo jawab. Lagi kan rong akhirnya salam. Ayo musolli ta. Orang musolli kan man sholla sholatan wa inna masumiyati sholat ba'da an tutihat bitakbir wa muhtatama taslim. Ya jawab benar. Ali itu takbir pada waktu musolli lah. Ya, oportunis itu. Barang kita alano tuh. Apa? Bisa kata-kata. Nah itu kan bahasa. Jadi ya sudah seperti itu. Resikonya bahasa kayak tadi khiyar kanggo mustari, khiyar kanggo baik. Nah ini sebetulnya itu ketika sudah milik mustari namanya ada mustari, sudah malik kan. Ketika dibatalkan namanya sebenarnya sudah ada baik. Ya memang malik awal apa? Ketika batal namanya baik atau malik awal? Malik awal artinya namanya ada baik. Saya ulang lagi. Ini cerita Imam Ghazali. Jangan sampai kamu jadi korban saja. Misalnya Ali sholat baru takbir atau baru baca Fatihah, namanya musolli. Dia musolli, tapi tidak sholat. Maksud darani sholat minta ini batas salat. Nah, saya pertanyaannya gini. Ya ono ulama orang menggawean tenan, Imam Suyuti orang menggawean. Tapi orang menggawean ulama itu dia apa? Jadi keramat. Ono wong mau duwe sarung sak ngene, pas sak dengkul. Ya mungkin yang kejadian. Ya misalnya kowe ning alas duwe mau katok seprapat. Ngaji gini lho. Kok ngaji gini. Ya nutupi kibul apa? Dubur kok ngaji. Tapi iki gak relatif Islami ono wong ning alas namun. Mau duwe celana seprapat. Ya. Salate iku batal mulai takbir tangkuk.
Ngene lho, mesti celana ku seprapat. Nak ngene ku cek iso tok kene. Tapi nak rukuk mesti jengking. Nah nak jengking ku mesti kebuka. Nggih, Ba'du fakhidhi napa? Nak ora nak sing gebingan luwih ekstrem duwe sak. Musane ya jorok-jorok. Mulane jorok berarti alim, apa? Karena musane ku nek sebab kan mungkin ra oleh fikih kok lamat-lamat ora oleh. Misale hiro kudu apa ikholu khasafa qadri. Men makto iya membayangno sing ketok ora itu banget. Apa kudu detail apa? Detail. Jorok-jorok umpamane bab istinja, bab zina itu jelas ikholu khasafa au muktu iya au qadri ya. Men makto iya terus warga marang beri. Tapi mung ngalim lho jorok meneh untung ra alim. Ora alim jorok kok ora. Alim untung gak pakir alim dadi. Nah, sekarang pertanyaannya. Ketika dia Allahu Akbar, itu sudah batal apa batalnya nunggu setelah terbukti kebuka aurat? Nunggu. Nah, pertanyaannya gini. Ketika dia niat usolli fardhu zuhri itu atas nama mau apa? Salat nganti salam apa salat mau batal setelah? Berarti dia kurang gawean apa. Tapi ulama itu jadi seneng gawe apa? Orang itu dilatih senam otak. Makanya dulu tuh gojol-gojolkan. Oleh ulama di sana gojol-gojolkan itu lucu. Akhirnya ya satu-satu, ini mereka podo pinter ya. Ono ulama ini, aku urip itu sok banget. Apa nak nganti tua ya, jadi dikasih kesempatan apik terus. Karena aku dulu di umur panjang, beramal kuning dunia suwi, apa? Iya, ngamal apik suwi, elek mesin suwi. Jadi akhirnya memang bisa panjang umur, bisa pendek umur. Jadi lama ini saya lucu. Ya kata tadi apa? Sudut pandang tadi apa? Sudut pandang. Memang ya nanti. Sekarang misalnya ada jual beli, sudah ijab qabul. Pikirannya ulama kan dua. Ijab qabul itu artinya ada naklul milki. Jadi kalau ijab qabul kelar, maka dengan tradisi naklul milki harusnya milkun itu miliknya mustari. Saya ulang lagi. Ketika ijab qabul dan ada akad khiyar, itu sebetulnya milkun harus milik mustari kan. Karena setelah ijab qabul sah berarti ada naklul milki, ada peralihan. Maka zaman al-khiyar harusnya milik siapa? Mustari, karena ciri khas ijab qabul kelar adalah naklul milki. Makanya menurut saya kalau disuruh milih kualitas kaul sebenarnya tinggi kaul itu lil mustari. Karena apa? Ketika ijab qabul sah maka khasnya adalah naklul milki. Tapi ada yang mengatakan tetap lil bae. Apa artinya naklul milki? Nek inova cek ning gone betul. Ciri utama wong tuku kepentuk barang, enggak barangnya ning tangane kok mbok arani wae mustari. Ya masuk akal. Lah iku ulama. Wah, soalnya stres kita mikir teman-teman. Pokoknya alatnya senam ya kau. Wes rada cerdas sih. Tambah ini bisa kesama sekarang. Yang namanya baik itu kan dimulai dari ijab qabul. Ketika ijab qabul sah itu artinya kan ada naklul milki, peralihan milik. Berarti mabik jadi miliknya mustari, saman jadi miliknya baik. Setuju ya? Berarti melihat kaul ini sing kuat adalah kaul nak zaman al-khiyar milkul mustari. Karena ketika ijab qabul sah maka harus ada peralihan milik. Tapi nak diwalik cara berpikir diwalik model di pikiran wong medhit. Pikiran wong medhit ngene. Jenenge tuku yo niate entuk barang. Lah barang ngejek ning gone bae. Apa artine? Bang. Berarti milkun bae. Karena ijab qabul itu mau sarana sing pokoknya kan kepengin nyekel barang itu. Ternyata ijek ning bae, ya sudah milkun lil bae. Sono ulama sing mau mikir mauquf. Mau padune mau disalahno ya terus menapa? Aku ora seneng ngono mauquf. Sebenarnya apa maksud masalah keputusan mauquf. Lah apa ono muktamar. Ngono pengumuman apa? Diunteni jumpa pers keputusan Ahkamul Fuqaha NU atau lembaga terja Muhammadiyah. Keputusan 1 mauquf, 2 mauquf, 3 mauquf. Lah opo makane wong sak menaki ya hasil opo? Harus diputuskan meskipun ya paradoks sithik-sithik kudu nang diputuskan. Cumane mauquf. Cumane apa? Nah makanya kita harus mikir seperti itu. Itu kalau terlatih. Nah, makanya tadi saya tanya, ketika seseorang sedang sholat dan belum mengakhiri sholat, jenenge musolli to. Musolli artinya wong sing sholat. Lah wong sing sholat itu maksudnya piye?
Sholat itu diakhiri salam. Nah tapi misalnya orang barani sholat, orang nyanyi orang barani sholat pasti. Nah itu jenenge apa nak sholat nyanyi? Besok ngadep Fatihah orang barani sholat, lah barani apa desa? Jawab. Sedang sholat. Nah iya sedang sholat. Berarti sedang melakukan bagian dari ngono. Karena anak menurut bahasa kan sedang melakukan sesuatu yang bagian dari sholat, tapi belum semua. Bahasa kok ngono ra kesuwen. Maka kata Imam Ghazali gini saja, kata Imam Ghazali, sudahlah. Bahasa itu benar tetap bahasa. Kita akan proporsional sesuai uruf apa? Misalnya gini. Bahasa mangan. Ning bab hormat tamu mangan minimal sak piring. Dan misalnya ngomong ngali. Li nek ana tamu kok keimangan, maksudnya ya sak piring, apa? Sak piring. Ya udah. Tapi ning bab salat, upo sitok ya wis mangan. Misale tab tulus salat bi aklin, ngenteni sak piring kok sak upo. Sak upo. Ya, padha-padha istilah mangan. Bahasa Arabe yo aklun kabeh. Ya tab tulus salat bi aklin, sak upo sak piring? Sak upo. Sak upo. Tapi misale apa mulyakno tamu ku akrimi dhaifi bil akli, sak upo ta sak piring? Sak piring. Ya sudah seperti itu. Sama-sama bahasanya aklun apa? Aklun. Ya sudah. Jadi Imam Ghazali kok ora pinter dhewe, makane ra menangin ana goblok-goblok. Wis rasa terang nang kok ora pinter dhewe. Lah Imam Malik bin Syafi'i pas yo guru mbek murid bantah-bantahan ya perkara ngono. Jadi misalnya ngene. Tapi gak tersinggung gitu. Ini ngomong gitu. Bodoh ditilat wae ditemek tersinggung. Gak jawab. Apa bodoh tersinggung ya musuh? Ditemek abe ditilat parah. Kira-kira kepen bacok di cara ngomong dulu. Hilang. Alhamdulillah. Nanti ke Maliki yo. Nanti cari Imam Malik pikirannya, tapi kalau cuma Maliki loh, mungkin Imam Syafi'i yo. Misalnya piring, inak itu maknanya piring atau mangkok. Nabi dawangnya, nak mangkokmu didilat asu, itu diubah ping pitu. Ya tengok, nak ono mangkokmu didilat asu, ubah ping pitu. Imam Malik pikirannya itu didilat, nak didilat diubah ping pitu, tapi nak kesentuh kakinya anjing atau kesentuh tubuhnya anjing ya nggak perlu dibasuh pitu. Nabi ngendikan didilat. Dari Imam Syafi'i gak didilat itu kena, apa? Kena. Ya didilat itu maknanya kena. Maka ada harus didilat untuk dibasuh itu. Kena pun dibasuh itu. Bener sih. Pertanyaannya gini, nak neng bab piring. Dari kancaku gini, aku Maliki Gus nak itu. Misalnya gini, piring kok didemek badrun, aku cek kalau mana, tak bar didilat. Rasa asu Gus, apa? Ya saya gini, mulai lu mulai. Iya, misalnya piring berarti cekal salam ke belum nganggo. Nah berarti dilatih. Jadi dari mama undi sampai demek kok bodoh. Betul enggak? Ekstrim di. Oke, sepakat. Tapi ning bab bojo, misalnya ngene. Badrum ning ngene. Nah, bojo ku aja dilatih. Terus dari orang kan mau tak mengek. Kira-kira tetap mangkel lah. Tetap mangkel lah, itu Syafi'i. Bagi orang lain yang punya sentimen hero, didilat, dicekel tetap mangkel. Bega jangan coba banget. Mana dari Imam Syafi'i ya seorang dilat itu maknanya kecekel, kena. Ya sudah, ya kira-kira perdebatannya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya nggak banyak ngaji. Tapi ora tau mikir, mulane wis ngerti-ngerti Syafi'i Maliki. Akhire wong loro ya lucu. Lucu ya padha. Nah, saiki sing lucu iki rungokno tenan. Tak ada dadi ngalim kan kok wis malam separuh. Separuh poso orang ngalim ora ono perkembangan. Setengah bulan ya. Namaku bocor, juk biaya mergo pasanan iku sebab kan satu nama gitu. Di sini wae. Cuma ya karena ada alim itu mayoritas tenang wae, Bang. Itu kan wong alim meno. Partai pemenang tuh wong alim. Kenapa? Mayoritas tenang. Karena kita mayoritas alaikum bil jamaah. Nah, kembali lagi ke bahasa. Bahasa itu menipu. Makanya orang harus pintar. Maksudnya menipu itu kalau kamu pakai iktimat apa? Misalnya saya bilang gini. Namuna saya bujine Muna lapor aku Gus, kulon biasa disadui Muna. Ini kok alumni ini jenengan kandhani. Nah, cukuman nyadui bojone. Ya, jenenge nyadui menurut bahasa kan pakai kaki. Jadi suatu saat bang tahun bojone napa
Nggih Gus leresane gak nyadui naboki ngidoni. Iki jenengan larang nyadui. Bareng menak tak celuk. Iya nah jare kowe saiki ra nyadui mboten jenengan larang ngoten. Tadi model anyar naboki ngidoni. Paham ya? Kalau nuruti bahasa itu sah. Karena diarani nyadui birijli. Berarti aku ngelarang nyadui, berarti ngelarang nyadui tapi ngalal no. Naboki nak nurut bahasa. Apa? Bahasa. Maka bahasa itu menipu kata Imam Ghazali kalau dipakai iktimat, makanya Imam Ghazali kata saya, wa ana fi hadzal madzhab maliki. Dalam konteks itu saya maliki. Meskipun saya respect sama Syafi'i, yaitu di kasus man afsada Ramadan bijima'in apa? Man afsada Ramadan bijima'in. Itu yang kemarin saya ngomong di kajian pidato di kajian ngisi acara ilmu tentang kajian. Misalnya gini. Nabi kan selalu ngendikan begini. Ada orang desa lapor ya Rasulullah saya ini rusak kenapa? Karena saya jima istri saya bina hari Ramadan. Kemudian kena kafarah kubro apa? Kafarah kubro yaitu apa? Merdekakan budak atau puasa 6 bulan apa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan sitina apa misina. Pokoknya berat kafarah kubro. Cara pikiran Imam Syafi'i ini kafarah sanksi besar. Sanksi besar hanya khusus orang yang afsada Ramadan bijimai. Ya afsada Ramadan bijimai. Imam Syafi'i hanya mengatakan begitu, hanya jima. Tapi Imam Malik iskalnya begini. Termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad ya balik loh dan ngikuti gurunya. Imam Malik karuan rawat jawaban Imam Syafi'i yang dari gurunya. Imam Ahmad ya rawat Imam Syafi'i karena pikirannya wa yuqasu kulluman afsada Ramadan bimuftirin min ghairi udhrin syar'i. Jadi cara pikiran Imam Malik jam 09.00 kowe tanpa uzur, tanpa sakit terus ngemi, terus rokokan. Ya kena kafarah uzma. Karena sama-sama Pak. Ifsadu hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'i dianggap pelecehan terhadap Ramadan tanpa uzur syarat. Tapi misalnya gini, tapi cuma mangan Gus gak jima kan seru jima. Lo memangnya jima kenapa? Jima bojo statusnya mubah apa haram? Mubah. Bedanya apa dengan makan? Ini dia zina loh, jima. Jima itu jima bojo statusnya halal. Makan juga. Kenapa diberi sanksi seberat itu oleh Rasulullah? Karena had kan dihormati Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, fayuqasu kullu man hataka hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'i. Jadi cara mazhab Malik potensi kangkang kena kafarah kubro. Ngelu sithik muka. Tapi kan ada alasan ini udzur syar'i. Mergo ngelune wong melarat itu dekati stres. Paham itu apa dimaklumi. Nah. Lah kayak seperti itu. Makanya pertanyaannya, maknane jima iku iftar min ghairi udhrin apa jima mergo seru karena terkait seks. Ayo. Yang cara Imam Syafi'i ya benar karena di mana-mana hukum jima sesuk mubah itu beda. Masya mubah itu beda. Karena ya memang beda. Jadi misalnya kayak gini, yang bab haji. Nah cara aku ya bener Imam Syafi'i, saya bab haji. Bab haji ketika tahalul awal, semua yang dilarang orang ihram boleh kecuali apa? Jima. Setelah tahalul awal belum tahalul sani. Memang selalu hukumnya itu spesial. Paham ya? Misalnya orang tahalul awal, halal semua, pakai baju berjahit minyakan kecuali jima. Jadi terus misalnya kau nak alasannya halal terus hukumnya podo, saya kayak tak bedai. Ngambung bojo halal lah, enggak jawab. Halal, wajib adus ora. Betul, saya ini jima bojo halal ora. Halal wajib adus ora. Wajib lah, misalnya bagian. Jadi cara Imam Syafi'i bagian Imam Malik itu nol sungi, mau kuf nol. Cara aku jadi jurine serata rukono. Mereka kira-kira bapak tak tinggal turu. Nah debatnya Mbak Salam kan mau ngenteni kalah ngono to. Paling kelar loh. Ini dua ulama besar. Karena memang jima itu sana digawe. Tapi Imam Malik ya ora salah. Piye-piye jima itu halal, Dul. Kok hukumane seberat itu? Mergo hak kan dihormati Ramadan minuhi udhrin syar'i. Makanya kalau ada orang makan kok enggak ada udzur ya hukumnya sama. Ya kan dianggap ngenyek apa? Dianggap. Makanya bener sapa saya yang alim-alim koyo saya Ali Zainal Abidin wong sing wali-wali. Yang itu yang ditiru Habib Abdul Al-Haddad kemudian terkenal kali itu makalahnya Abdul Al-Haddad. Ojo delok wong sing ojo delok gede cilike maksiat, tapi delok wong sing mbok maksiat itu sapa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Misale kok ngene namun. Muna itu melanggar pondok atau ning pondok setengah tahun. Mangkelo karena pelanggaran ekstrim atau ning pondok setengah tahun. Terus tapi kalau hal-hal kecil ya kita itu kecil, apa? Kecil. Tapi misalnya begini, ini hal kecil, tapi kan
Nah, kitab iki tutupno. Kitabku itu gawakno ning dalem. Terus dia ora gelem. Buruk sekali apa enggak? Buruk sekali. Senajan ini barang sepele. Bawa kitab ke dalam itu barang sepele, tapi mun agak nurut itu buruk sekali. Wong kok ora nurut gurune. Sehingga dalam ilmu tasawuf sah saja Allah meletakkan suhtunya untuk dosa yang kecil sekali. Bukan cuma kecil sekali. Karena bagi Allah, ya misalnya Mbah Mun itu kan, "Hak, aku tulung tukokno rokok." Senajan rokok barang makruh misalnya. Saya tidak bisa. Loh, mboten Mbah, mboten nurut. Barang makruh kok disuruh. Tetap buruk sekali. Apa? Enggak nuruti perintah guru itu buruk sekali. Senajan memerintahkan sesuatu yang makruh. Karena wal mukhalafah itu sababul firaq. Makanya dalam ilmu wali wal mukhalafah sababul firaq. Enggak mau tahu penting apa enggak penting. Makanya jangan melihat kamu maksiat besar kecilnya, tapi lihat yang kamu maksiat itu siapa. Paribasane Mbah Mun ngongkon barang ra penting menjadi harus. Karena itu perintah guru. Nah kalau melihat situ, makanya orang-orang tasawuf enggak ada dosa kabeh, enggak ada salah, semua itu pelanggaran, apa? Pelanggaran. Dan itu buruk, apa? Buruk. Wong fikih enggak, wong fikih cara berpikir model kayak negara. Ya gede mbek cilik ya, itu gede mbek cilik padha. Apa? Gede. Betul sih didelok itu gede mbek cilik. Tapi nak orang tasawuf juga, kamu jangan melihat apa maksiat kecil apa besar. Jadi lihat yang kamu maksiat itu siapa. Makanya kan tidak ada selesainya. Nah, cari Imam Malik mungkin orang penting didelok jima orang. Kurang ngajari lho, poso-poso kok. Batalo tanpa udur kira-kira gitu cara pikiran Imam Malik. Tapi cari Mas Syafi'i beda aja kurang ajar pornografi ora iku beda. Sing kena sanksi mau jima ya mergo iki pornografi apa nanti terserah. Cara saya juga tak takok iku napa Mbah Namine kok nganti. Nah, bayangkan kalau kamu jadi ulama kota, ya tadi khilaf. Kalau melihat baik dan mustari, akadnya dia selesai. Kalau selesai naklul milki. Kalau naklul milki ya sudah miliknya mustari, paham ya? Tapi kalau melihat filosofi, jenenge mustari nganti ngejol duit bentuk barang. Ini barangnya orang kecek. Ya sudah milkun lil baik. Paham ya? Terus ana wong mau mikir, "Oh, apa? Ngentekno sego. Baru rapat ngentekno sego, ngopi mbek rokokan." Iku lho dinteni muni. Aku ora seneng rokok moko. Kowe aja muji moko, kowe iki ikhtiar mbahmu. Karo kowe ora seneng. Agak menangi dhewe, no. Gak setuju. Aku mau kudu tegas. Mau keliru ora nabi ya keliru aku. Kalau eleng-eleng Banafek, dalam bab itu Banafek kajian. Kalau di antara yang paling saya kenang dari Dewi Banafek itu masalah itu. Banafek itu yang sarang mondok, tapi yang pun sakit ngaji yang sarang mondok. Bebamun kan kalau mulang dengan MPS kan bantu. Betul lah rawol. Mondok boleh ilmu kok mulang, nggak usah. Tapi ya aneh. Jadi karena betul lah itu ya senior lah ya. Coba tiru karena betul lah dengan bangun kan ya seangkatan atau sendiri ya salah usul. Aku ya rasa karena nggak punya hak istihad tuh. Nggak cerita itu. Karena untuk dalam malah kon mulang. Mulang karena apa jenis latihan nyai kan juga salah. Barang lapor apa? Lapor seorang kiai alim. Lapor kiai alim itu nyongkone kan didukung karena alasannya kurang dereng sakit akan mulang ini. Jadi kiai sing alim itu. Kira mulang negara mangsa rapati iso disalah. Sombong. Kowe ora nabi kok disalah. Disalah itu sombong, kayak nabi wae ora mungkin salah. Jadi sebetulnya kadang orang ikhtiar itu keangkuhan. Misalnya orang imami wedi salah. Wedi salah artinya kan dia wedi ketidaksempurnaan. Memangnya kayak nabi kok ora potensi. Biasa salah ya kok santai wae. Ora nabi wae kok. Jadi ini gurune. Lah iya, kadang-kadang orang ikhtiar itu kan berlebihan. Aku mau mulang wedi salah, mau ngimami wedi salah. Lho wedi salah itu keangkuhan. Karena artinya apa? Kowe wedi salah itu kan ingin sempurna. Ya ingin sempurna itu keangkuhan orang nabi kok kepengen sempurna. Akhirnya ban apa? Oh bariku mulang, salah ra wis ra nabi wae. Wah cocok. Aku sudah salah kayak iya pantas. Jadi kadang orang ingin sempurna itu keangkuhan. Apa? Keangkuhan. Kowe misalnya aku pengen Gus Quran suruh luwanya, ahli tafsir, ngerti usul fikih. Kowe dicitati malaikat wis guyu kan. Aku ketemu kesepian. Aku jenenge pengen sempurna, tapi beda aku. Wae kula kepengen Gus mondok, sambil waya rabi yo. Wae mulang yo. Mulang wae anak kok mati ya mati. Yes, malaikat seneng iku, wah iku orang normal. Memangnya calon mujadid kok kan. Dan kalau mulang ning ndi ya gede.
Salah ra. Salah aku paling ra nganti 100%. Dan aku udah cek kakean. Atau ada kitab anggar iso dari blogger salah cetak. Ora gua alasan. Umur iku sunnah. Ora oleh wong terkenal dari nutupi ilmu ini ben tawaduk bae. Ya wis setuju mulih bae Mustari. Akeh dicorot polling. Mustari. Ya Mustari apa bae? Aja keliru lah kok. Mustari bae. Mustari. Pakai Mustari. Iya, sebenarnya mulih-mulih. Nek wa surulan hasil apa alfasu fasa wal ijazatu lan nyidakno bek manane ijazah apa nyidakno bek manane darani tanjis maksud apa ngeflurno apa dadi apa wa surulan hasil apa alfasu fasa wal ijazatu lan ngolehno bek bilah den lan lafat ya dulu kang nunjukno apa ma alih ma ing atase fasah lan ijazah ka fasah tul be wa rufa tu fasah tu merusak ingsun alga angkat bek warfa tu lan ngilang ingsun wi angkat be wastarja tu lan amri jalu ingsun almati ae mati. Nah, wa fil ijazati lan ing dalem ijazah misale muni ajas tuhu. Apa? Iki tak sidakno wa amde tuhu lan ya tak terus. Nah, nek zaman dhisik wawatul bae lan mati sing didol. Iya. Lha kok dhisik misale badrun adol amat ning salam. Bareng pas wae kiar sing arasane salam terus cici. Lha iku jenenge apa? Padha karo batal kan? Nggih. Apa? Batal utawa ngene misale saiki agak mungkin ono ngadol amat kan gak ono amat mau bojoe kira apa ora ono kan misale Innova mau wis clear jebule mek Badrun dimodifikasi kok gaya sing duwe cek dimodifikasi lah ya wis clear kabeh jebule mek Badrun Innova itu dibongkar dimodifikasi ya itu kan berarti sama dengan fase karena dia ya tasarruful mulak dia cara tasarruf kayak hanya pemilik paham ya itu juga dianggap fase wa itakuhu lan merdekakno budak. Anggaran budak pe didol salam wis clear kabeh jebule. Dak te merdeka. Ya wis ra sida kacau kan jenenge. Iku ya faskon apa? Wa kada bi'uhu wa ijaratuhu wa taswijuhu fil asal tadi. Jadi Innova mau wis dilbe salam jebule mbek Badrun didol ali. Lah ngedol ali minangka fase mbek salam nggih. Utawa disewakno ali berarti minangka fase mbek salam. Lah kenapa nyewakno kok ngono Gus? Nyewakno itu kan khas pemilik, paham ya? Berarti dia mujare didol salam jebule bergaya masih bergaya pemilik. Disewakno diapa-apano itu dianggap pasar. Jadi termasuk pasar kenapa? Mriki bai'uhu wa ijaratuhu wa taswijuhu bil asr. Lawal asahu tekal sing aso ana hadi tasarrufati sak temne ikhlas pira-pira tasarruf minal mustari sange mustari jazatun minangka ngesahno penjualan atau pembelian ya sesuai penjualan atau pembelian. Untuk waliane ngene terus. Ketika Innova iki wis deal, ijab kabule wae deal. Bareng deal terus Innova diparani salam. Terus pas diparani salam Innovane ning ngarepe Badrun. Mas Ali, Innova ku tak dol kowe. Nah, gaya ngedol kan gaya Malik. Berarti ketika salam ngedol ning Ali berarti selesai hubungannya Ali dan Salam dan Badrun. Berarti ijazatul ba'. Karena gaya ngedolu gaya Malik. Jadi mustari padha karo ijazatul ba'. Utawa terus barang ning kono. Kamu nah, gak tau numpak Innova. Tak sila ya gowo ning Magelang ben numpak ini. Ono go ziarah Borobudur. Ya ora maknane bahasa Arab Pak Tilek apa? Kunjung. Nek ziarah Wali Songo yo tahlilan apa? Tapi ziarah di mana Pak Tilek. Lha sampean ketemu santi-santi Arab nak lunga nih. Kodi Kang, kok ziarah ikhwan apa? Santi-santi Yaman. Kodi Kang ziarah ikhwan. Maknane tile, tapi nek Indonesia ziarah kan ziarah kubur. Lah iya, misale Innova karo Badrun. Kamu nah iku lho. Ngono gowo-gowo. Iku kan gaya Malik. Nah, makanya termasuk ijazatul ba' berarti dene gak ada hak khiyar karena dia tasarruf bergaya Malik. Paham ya? Jadi makanya seperti wau sing mulai wa ala sahu anna hadi tasarrufat itu apa? Utawa mau wali anus dituku salam berarti amat tuh salam terus mulai ambil salam dikeloni ngarepe batu. Tapi ra oleh ngenteni istibro sembrono. Tapi misalnya ya tetap bukti ijazah meskipun melanggar. Bukti apa? Meloloskan apa? Meloloskan. Ya anna hadi tasarrufati minal mustari ijazah. Paham ya? Ya iku ya jelas dong sampai disilahno wong disewakno kan gaya pemilik napa? Gaya pemilik. Lah Badrun ya nyatane menengae mergo yen suwekmu kang mbok tuku kowe cek mbok sewakno cek mbok hibahno cek mbok silahno ya ora masalah. Ya, tapi ini minal mustari minangka ijazah. Ojo ngene bareng disilah muna
Istilah munah sing nyilehno salam. Kang cek tak pikir-pikir ndiasmu kowe didang-dideng tak bar. Berarti bukti ijazah kok malah muni cek mbok bi. Ora oleh. Ya saiki ngene, wa anal ardh lan sak temen mentokno alal bai wa taqil fihi laysa fason minal bai. Wala ijazatan minal mustari. Wis ardh iku nyakang jenenge ardh iku apa? Nyakang ngene namun dadi. Iya apa itu loh Innova ini apa buat tuku. Jadi omongannya ra jelas. Ya Innova mah kan ijab kabul selesai. Terus dari Badrun. Nah kamu nah Innova ini apa buat tuku. Tapi mau takrif apa? Takrif. Maksudnya takrif itu melamari kayak iya kayak enggak. Kita salah melakukan itu. Ya jenenge ra jelas ora iso darani fasih, ya ora iso darani ijazah. Intinya fasih dan ijazah itu kabeh kudu sikap sing nyata ora napa arti. Paham ya? Kaya bab nikah itu. Misalnya apa muktada kan oleh ditakrif tapi gak oleh ditasrih. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min nisa aw aqlantum fi anfusikum. Tentu takrif itu beda, Pak. Takrif itu beda. Makanya kalau takrif ya sama-sama ndak berstatus fase, ya gak berstatus ijazah. Tapi nak nganti tazwid, ijarah, itu jelas ijazah no. Ya mau misalnya Badrun wis dilebek salam dibeli no kamu didol ali. Badrun ngedol ali bukti menfasah akad ambek halal. Atau walian salam nih Badrun Innova didolali. Berarti salam is gak duwe hak khiyar. Jadi dia ini mengiyakan penjualan tadi dengan Badrun. Gimana ya? Maksudnya ini syariat.